Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Rizal. ya kabar baik ya pagi ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Nampaknya juga cerah sedikit mendung. Iya, alhamdulillah. Semoga hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran juga ya kita beraktivitas. Baik, Bang Tony. Kita tahu November nanti pilkada serentak nih di seluruh Indonesia akan dilaksanakan. Begitupun di daerah khusus Jakarta nih, di Jakarta Anies Baswedan sebagai petahana atau incumbent akan maju di Pilgub Jakarta ini untuk kedua kalinya ya. Nah, bagaimana update terkini nih Bang Tony keseruan bursa bakal calon gubernur Jakarta ini? Kemudian kira-kira siapa lawan Anies yang dianggap seimbang di Pilgub Jakarta ini, dan juga nanti apakah penguasa dalam hal ini Jokowi dan Prabowo akan ikut cawe-cawe juga nih dalam Pilgub Jakarta ini. Seperti apa Bang Tony? Iya, baik. Saya awali dari Jakarta ya, sebelum kita ke wilayah lain, khususnya di wilayah Jawa dan sebagian wilayah luar Jawa. Jadi nanti ada pilkada serentak yang dilakukan di semua provinsi, kabupaten maupun kota pada bulan November 2024 yang semula diupayakan untuk dimajukan dengan gugatan ke MK, yaitu pada bulan September sebelum Pak Jokowi berganti kepada Pak Prabowo. Tetapi nampaknya MK menolak itu dan kemudian tetap sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu bulan November 2024. Mengawali di Jakarta ini masih kelihatan adem ayem, tetapi saya ingin mengatakan dulu masih banyak orang yang pro kontra dan terkait dengan majunya Anies Baswedan. Ada juga yang mengatakan Anies tidak akan maju dengan asumsi-asumsi yang macam-macam. Tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang diungkapkan oleh Anies ketika diwawancarai dalam podcastnya Bambang Wijayanto, mantan ketua KPK, bilang tidak berarti turun kalau seseorang itu jadi capres kemudian nyalon pilgub. Ya, sebagaimana Bape misalnya, dia ikut Piala Dunia, tetapi kemudian setelah itu selesai ikut Piala Eropa, kan tidak berarti kemudian dia turun. Saya pikir ini merupakan sebuah clue, sebuah isyarat sekaligus menjadi sebuah jawaban bahwa Anies akan maju, gitu loh. Ya, Anies akan maju di Pilgub DKI. Jadi confirm kalau menurut saya, tidak lagi orang menduga-duga antara Anies mau atau tidak, orang tidak menebak-nebak antara Anies bersedia atau tidak, tapi melihat beberapa pernyataan Anies memberikan petunjuk bahwa Anies itu akan maju. Hanya saja partainya apa? Kalau pakai independen tentu tidak. Kalau Anies itu sudah mau maju, terus kemudian tidak pakai independen karena jalur independen sudah ditutup, maka ada 5 orang yang konsultasi tapi hanya satu yang mendaftar. Ini membuktikan bahwa Anies sudah punya partai. Apa partai itu? Ya, pertama PKS dengan 18 kursi, tinggal 4 kursi nambahnya. 18 kursi PKS ini, awal-awal PKS mau mengusung kadernya berulang kali, termasuk Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan akan mengusung kader, tetapi belakangan mulai tidak. Dan itu membuktikan bahwa PKS akan mengusung Anies. Terus kemudian di situ PDIP, kenapa PDIP mau ikut merapat? Di PDIP ada pro dan kontra. Yang pro menginginkan pro dan kontra itu, ada yang menginginkan bahwa PKS jadi karena pemenang pertama 18 kursi menjadi cagupnya dari PDIP yang dapat 15 kursi. Tapi sebagian mengatakan untuk apa dipaksakan tokoh-tokoh itu kalau Anies bisa kita usung bersama-sama dan peluangnya untuk menang besar. Nah, ini kan masih menjadi pro dan kontra. Kalau Nasdem itu saya mendengar informasi Nasdem akan ikut memberikan dukungan kepada Anies. PKB begitu juga karena PKB mendapatkan kotel efek yang cukup besar karena mengusung Anies kemarin, juga Nasdem mendapatkan kotel efek yang cukup besar. Jadi keduanya cukup signifikan mendapatkan suara di 2024
2024 dalam pileg kemarin. PDIP sulit untuk menghindari Anies. Misalnya gini hitung-hitungannya, kalau kita menggunakan teori social determinism ya, tidak semua partai seseorang atau kelompok orang itu akan akan membuat sebuah pilihan ditentukan oleh keadaan dan posisinya. Sekarang PDIP kita coba bedah. PDIP kalau misalnya mau maju sendiri itu tidak cukup karena hanya 15 suara. Dia mau siapa? Apakah kemudian mau dengan Nasdem? Ya Nasdem ke Anies lah daripada ngusung PDIP. Apakah kemudian mau dengan PKB? PKB ke Anies, tidak ngusung PDIP. Ya, lalu apakah kemudian PDIP bersama dengan Demokrat, partai koalisinya Pak Prabowo, sama Demokrat secara psikologi belum selesai hubungan di antara kedua partai ini, terutama pimpinan-pimpinannya antara SBY dengan Ibu Megawati. Apakah kemudian dengan dengan Golkar atau dengan PAN? Golkar dan PAN itu sedang memburu jabatan kabinet di kabinet. Maka mau tidak mau negonya adalah mereka berkompromi terkait dengan pilkada. Kenapa? Dalam proses menuju ke November itu kan pendaftaran sekitar Agustus, menuju ke sana itu kan sedang dalam proses penyusunan kabinet. Nah, mereka mau menyusun, Prabowo mau menyusun kabinet, maka dua partai ini, terutama Golkar dengan PAN, akan memburu itu dengan negosiasi di di pilkada. Ini yang terjadi akan seperti itu. Maka PDIP tidak punya pilihan lain kecuali mendukung Anies Baswedan. Kecuali misalnya PDIP ini masuk di dalam koalisinya Prabowo Gibran. Nah, kalau dia masuk ke Prabowo Gibran, memang ini akan menjadi pukulan bagi PDIP karena kader atau konstituen PDIP akan cukup marah kalau kemudian PDIP berada di bawah Gibran, sementara Gibran punya presiden yang dianggap dalam tanda kutip cukup buruk dengan PDIP. Ya, jadi kemungkinan besar PDIP untuk gabung dengan PDIP dengan Gerindra atau koalisinya Prabowo memang cukup kecil. Maka di dalam konteks di pilkada ya yang paling signifikan ada untuk peluang ke masa depan adalah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Gitu. Kalau Anies didukung oleh misalnya 3 partai, PKS, kemudian PKB dan satu lagi Nasdem, itu 39 kursi di DPRD dari 106. Kalau ada masuk PDIP maka menjadi 54 kursi dan itu lebih daripada separuh kursi di DPR. Nah, kita bayangkan Anies dulu kursinya lebih kecil jumlahnya di DPRD di DKI, waktu itu masih di DKI itu masih cukup kuat, apalagi kalau lebih daripada separuh. Itu satu. Siapa yang berpotensi melawan Anies? Saya pikir mereka yang harus mengantongi dukungan penguasa. Dalam konteks ini adalah Jokowi Prabowo. Karena Jokowi pada saat pendaftaran itu masih penguasanya Jokowi, pada saat pelaksanaan Pilgub penguasanya adalah Prabowo. Kalau tanpa mendapatkan dukungan dan dukungan itu real ya, dukungan itu real artinya apa? Tidak hanya dikasih partai, tapi dikasih logistik, dikasih instrumen, tim ses dan sebagainya, maka akan sulit untuk melawan Anies Baswedan. Anies punya rekod yang cukup bagus. Kemudian dibuktikan pada saat Pilpres kemarin Anies mendapatkan suara hampir 50%. Itu pun sisanya dibagi 3. Lawannya juga Prabowo dengan logistik yang luar biasa dan tidak terkonsentrasi di satu tempat. Besok dalam Pilgub itu masyarakat para pendukung Anies misalnya itu konsentrasi hanya di wilayah yang sangat terbatas yang namanya Jakarta. Jadi dalam konteks ini perhitungannya lebih mudah, antisipasinya terhadap segala bentuk kecurangan juga lebih mudah dibanding di tingkat nasional yang begitu luas terkait dengan logistik, terkait dengan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Itu dalam konteks Pilgub. Tapi nama-nama itu siapa? Namanya belum muncul.
daripada nama-nama yang lain, saya menduga ini akan ada nama-nama yang juga dekat dengan Prabowo atau dekat dengan Jokowi. Bisa Kaisang, bisa malah Sarah, ya keponakannya Pak Prabowo. Gitu. Daripada misalnya diberikan kepada Ariza, percuma juga, udah orang lain kalah, gitu kan. Istilahnya Ariza bagaimanapun kan tetap orang lain, meskipun dia adalah kader Gerindra. Diberikan kepada siapa lagi misalnya, ya agak berat, agak berat. Kalau peluang Ahok sudah tidak ada ya, Bang Tony? Peluang Ahok lagi-lagi PDIP, Ahok itu kan PDIP, PDIP kan Jokowi. Ya, Ahok tidak akan diusung oleh Jokowi, tidak akan direkomendasikan oleh Jokowi, kecil kemungkinan lah. Sementara di PDIP tidak mencalonkan diri, jadi bukan hanya Ahok, semua kader PDIP nampaknya peluangnya cukup kecil. Apakah itu Ahok, apakah itu Risma, atau ketua DPRD sekarang si Pras dan sebagainya, itu kemungkinannya kecil karena PDIP memang tidak punya tiket sendiri untuk mengusung. Sementara PDIP kesulitan untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang lain dalam konteks ini. P3 juga nggak cukup, gitu. Itu masalahnya. Gitu. Ya, kecuali P3 kemudian mendapatkan 7 suara sehingga genap menjadi 22 suara, itu masih ada memungkinkan untuk PDIP. Mencalonkan, dan PDIP biasanya lebih suka mencalonkan diri ketika mereka punya partai yang cukup. Sementara ini kesulitan untuk mendapatkan atau memenuhi syarat partai yang cukup. Begitu, Mas. Baik, itu untuk pilkada DKI ya, Pilgub. Untuk Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah ya, dan juga Jawa Timur, tahu gimana bahwa tuh? Di Jawa ya, di Pulau Jawa itu ada Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu menurut saya seksi dalam konteks bagaimana mempersiapkan juga stabilitas Pak Prabowo atau kekuasaan sampai 2029 nanti. Ya, kita di Jawa Barat itu ada sekitar 34 juta ya. Artinya suara terbesar di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Maka Prabowo merasa berkepentingan. Saya mendengar bahwa ada semacam rencana dari Ridwan Kamil untuk nyakup di Jakarta. Tapi ketika mendengar Anies akan maju lagi, maka kemudian balik kanan Ridwan Kamil. Ya, daripada ngelawan incumbent dengan popularitas yang cukup tinggi, dukungan yang dibuktikan dalam Pilpres yang cukup signifikan, yang mendingan di Jawa Barat ada di tangan. Tapi di Jawa Barat apakah kemudian akan direkomendasikan oleh Golkar? Belum tentu juga. Prabowo bisa memberikan jatah menteri kepada Golkar, yang dipilih salah satunya adalah Ridwan Kamil. Otomatis kayak Nusron akan dapat karena kemarin menjadi sekretaris koalisi ya. Sistem ses TKN. Kalau Ridwan Kamil bisa dikasih jatah menteri oleh Prabowo, yang kemudian Deddy Mulyadi dari Gerindra yang dimajukan. Ini dalam rangka untuk Prabowo memastikan bahwa Jawa Barat itu ada di tangannya, tidak ada di Golkar tapi ada di Gerindra. Itu bisa jadi. Begitu juga dan memang kalau Deddy ini kan cukup populer. Menurut saya calon yang cukup kuat untuk di Jawa Barat itu adalah Ridwan Kamil. Yang kedua, Deddy juga cukup bagus. Deddy Mulyadi ya. Kalau memang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Ya, itu yang cukup besar ya. Pengaruhnya. Ya kalau yang lain misalnya ada PAN, yaitu Desi Ratnasari. Saya pikir ya Desi Ratnasari juga PAN kan selagi-lagi mau memburu jabatan di kementerian. Ya, maka akan berkompromi terhadap apa yang diinginkan oleh penguasa, dalam konteks ini adalah Pak Prabowo. Itu catatan yang berlaku untuk semua pilkada ya, negosiasinya di situ. Ya, jadi PKS akan mengusung kepada Sehu, tapi juga harus diingat bahwa Jawa Barat ini misalnya dulu akhir tidak populer pada awal ya, pada saat pertama mencalonkan diri. PKS tidak populer sama sekali, akhir tidak populer gitu loh. Dan elektabilitasnya juga rendah. Tetapi terkaget-kaget ketika ternyata akhir menang, karena memang Jawa Barat itu basisnya PKS. PKS ya. Itu punya mesin politik yang bekerja dengan baik. PKS itu punya mesin politik yang solid ya,
yang terbukti Aher jadi. Kalau ke periode kedua Aher sudah menjadi incumbent, tapi periode pertama Aher sangat tidak populer, terus kemudian Aher tidak punya logistik yang cukup, tetapi mesin politik PKS lah kemudian sukses menjadikan Aher sebagai ini. Nah, ini ke depan Sehu. Nah, ini tidak juga bisa diremehkan meskipun lawannya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan tidak didampingi oleh UU lagi misalnya. Karena kemarin kuat UU kan juga kuat di basis santri. Betul. Ya, alumninya cukup banyak. Kalau tidak didampingi UU, dia didampingi Deddy Mulyadi misalnya, belum tentu juga menang untuk melawan Sehu atau melawan mesinnya PKS. Itu satu hal. Kalau PKS kemudian bisa bergandengan dengan dengan PDIP misalnya, ini juga akan menjadi seru, ya, seru. Ya, itu Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah sudah ada instruksi dari 08 dari Pak Prabowo untuk mengusung si Sudaryono, itu orang mantan asprinya lah Pak Prabowo yang dipercaya karena loyalitasnya. Ya, besok akan maju. Dan kita kalau ke Jawa Tengah, ya, saya kalau pulang ke Jawa Tengah itu melihat di jalan tol, di sudut-sudut kota itu terpampang itu baliho-baliho besar Sudaryono itu. Nah, Sudaryono memang dalam konteks Jawa Tengah pendatang baru, meskipun ia adalah ketua DPD Gerindra di Jawa Tengah. Dia bisa saja akan melawan apakah Bambang Pacul atau Hendi, orang yang di Jawa Tengah lebih beken. Tapi lagi-lagi bahwa Pak Prabowo penguasa, dia punya logistik yang cukup dan dia tidak akan main-main untuk ketika memberikan dukungan atau memberikan instruksi kepada Sudaryono untuk maju. Ini juga akan menjadi sesuatu yang seru. Kenapa Jawa Tengah menjadi perhatian dari Pak Prabowo? Karena Jawa Tengah ini jawarannya adalah PDIP, selama ini dikuasai oleh PDIP. Dan pada saat pada saat pileg pada masa SBY itu habis itu dikuasai oleh SBY lah yang atau Demokrat mengalahkan ini PDIP di Jawa Tengah. Itu sejarah. Setelah itu meskipun Demokrat kemudian turun lagi dan semakin kecil. Apakah sejarah ini akan diulang oleh Pak Prabowo, di mana ketika Pak Prabowo menjadi penguasa, Jawa Tengah kemudian bisa diambil alih oleh Gerindra, termasuk oleh gubernurnya, yaitu Sudaryono, dengan kekuatan Gerindra masa depan yang lebih prospektif. Nampaknya juga upaya untuk menggeser ini akan dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai penguasa pada saat nanti, November nanti. Kemudian Jawa Timur juga ada Khofifah misalnya. Jawa Tengah ada yang menarik, ada namanya Gus Yassin, DPD. Dia mendapatkan suara sekitar 2 jutaan. Ini suara yang dahsyat sekali. Ya, karena memang Gus Yassinnya tidak lihat sebagai personal, tapi Gus Yassinnya sebagai putra dari Mbak Maimun Zuber, wakili santri, di mana semua kabupaten di Jawa Tengah itu ada santri-santrinya Mbak Maimun Zuber. Dan itu mempunyai mesin politik yang luar biasa kerja. Ketika keluarga Kiai terjun di dunia politik, apakah itu di pilpres, di pilkada, apakah di menjadi anggota D atau itu di pileg, ya mereka akan bekerja secara militan. Ini ibaratnya biaya murah tapi efektif, gitu. Hasil yang besar. Ya nyatanya Gus Yassin kemarin mendapatkan suara sampai 2 juta di DPD. Ini kan dahsyat sekali. Ya paling logistik yang dikeluarkan berapa sih, tidak sebanyak orang lain ketika bekerja. Gus Yassin ini menjadi rebutan bagi Hendi PDIP maupun bagi Hendi maupun bagi Sudaryono. Ini kenapa? Karena suara hijau, kelompok hijau ini ada di Gus Yassin. Apakah nanti si Yusuf Hudori, ketua DPW PKB Jawa Tengah, apakah akan ikut mencalonkan diri? Saya pernah Japri, beliau memberikan jawaban yang datar saja, Gus Yusuf Hudori. Ya, saya komunikasi kepada beliau antara maju dan tidak maju pun memberikan sebuah kejelasan, karena ya mungkin itu etika, bagaimanapun yang bisa memberikan menunjuk atau memberikan rekomendasi adalah pusat. Karena itu beliau cenderung untuk menunggu. Tetapi spanduk-spanduk ada, paling tidak itu merupakan sebuah sinyal beliau juga ingin maju.
Ya, ya, jadi bisa bisa 3 calon, yaitu dari PDIP dengan koalisinya, kemudian Gerindra dengan koalisinya, dan juga PKB dengan koalisinya. Kalau antara 2 dan 3 pencalonan besok, kalau Nasdem ikut mendukung Gus mendukung Munir, bagus. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, PKB misalnya, PKB terus kemudian Nasdem atau partai yang lain ya memberikan dukungan kepada dan PKS memberikan dukungan kepada Gus Yassin untuk menjadi calon gubernur. Ini akan menarik, ya, menarik, menciptakan sebuah konstelasi yang berbeda. Itu Jawa Tengah. Jawa Timur kita lihat ada bagaimanapun suara Jawa Timur kan cukup signifikan, sekitar ada 30 sampai 31 pemilih di sana. Bagi penguasa tetap ini seksi ya, yang perlu juga diperhatikan. Tapi kita tahu bahwa ada Khofifah di sana yang incumbent yang cukup kuat dengan dukungan Muslimat NU-nya, dengan dukungan Fatayat NU-nya, dengan dukungan masyarakat NU-nya, yaitu dari kelompok hijau yang cukup kuat. Itu Khofifah ya, kita belum lihat lawan Khofifah itu siapa. Yang jelas bukan Saifullah Yusuf, karena Saifullah Yusuf berada dalam satu ceruk, bukan tidak berada di dalam ceruk yang berbeda antara karena sama-sama sebagai pendukung Pak Prabowo kemarin. Jadi mereka juga bekerja di Jawa Timur sehingga Pak Prabowo suaranya cukup signifikan di Jawa Timur. Ya, saya pikir Gerindra juga dengan koalisinya cenderung untuk memberikan tempat bagi Bu Khofifah mencalonkan lagi. Bahkan saya dengar kabarnya kompensasi ketika Khofifah bekerja untuk pemenangan di Pilpres kemarin itu adalah mendapatkan tiket maju kembali di Pilgub Jawa Timur. Ya, itulah kira-kira gambaran. Sementara di Banten kita tahu ada Halim, ya ada mantan gubernurnya yang suaranya memang agak meredup. Yang muncul justru Airin, ya Airin yang merupakan darah biru lah kalau di dalam Masih konteks dinasti Banten. Atut ya. Dinasti Atut punya kekuatan logistik, punya popularitas, ya, dan kerja-kerja politiknya saya lihat bagus. Yang kemarin menjadi calon anggota DPR dari Golkar, suaranya cukup sangat besar. Ini menjadi sebuah sinyal bahwa Airin itu potensinya cukup besar untuk maju. Ya, Airin juga bagian daripada Golkar. Tetapi ini semua tidak memberikan jaminan bahwa akan memberikan dukungan kepada penguasa sampai 2029. Sebab kenapa? Koalisi 2029 kan juga bisa berubah. Konstelasinya bisa berubah, gitu kan. Yeah. Tetapi kita seringkali bertanya-tanya, apakah betul yang diungkapkan oleh Korni itu dan juga oleh Hasto bahwa ada perjanjian internal antara Pak Jokowi dengan Prabowo, bahwa Pak Prabowo itu hanya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun, setelah itu diganti oleh Gibran. Ya, saya tidak bisa menjawab itu valid atau itu tidak valid, tapi semuanya serba mungkin itu terjadi, ya, serba mungkin terjadi. Ya, mari kita rekod. Kalau tahu itu betul-betul perjanjian ada, pertanyaannya apakah kemudian dalam perjanjian politik itu ada komitmen? Ya, kalau tidak memiliki kekuatan, ketika nanti Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, tentu kekuatannya akan hilang. Tidak bisa mengandalkan Wapres, ya Gibran. Wapres itu kan tidak punya otoritas, tidak punya tanda tangan, tidak punya kebijakan. Dia hanya mendapatkan limpahan hibah, ya, hibah kewenangan dari presiden. Artinya posisinya sangat lemah. Ya, jadi dalam politik itu tidak bisa kemudian kita melihat soal komitmen. Yang ada adalah pressure apa yang dimiliki oleh seseorang untuk memaksa orang lain berkomitmen. Kalau itu tidak ada, nggak ada istilah komitmen itu. Itu dalam politik. Gitu kan, dalam politik. Jadi misalnya batu tulis, ya itu lewat saja. Dan makanya dalam politik itu siapa yang kuat, ya dialah yang menang. Termasuk memenangkan di dalam menghapus komitmen itu atau memaksa komitmen untuk dijalankan. Begitu, Mas Rizal. Baik, Bang Tony, terima kasih atas update ya mengenai tadi bursa bakal calon
gubernur terutama di daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terakhir Bang Tony, meskipun ini waktu sudah dikasih kode nih, mungkin mohon tanggapan singkatnya mengenai satu berita yang diangkat oleh Tempo mengenai kebebasan pers memburuk di ujung pemerintahan Jokowi. Dengan lead atau teras beritanya itu, kondisi kebebasan pers di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo makin buruk. Pemerintahan Jokowi justru kembali menyodorkan revisi undang-undang yang substansinya justru mengekang kebebasan pers di Indonesia, yaitu revisi Undang-Undang Penyiaran yang salah satu isinya melarang penayangan secara eksklusif jurnalisme investigasi. Bagaimana tanggapan singkatnya Bang Tony? Iya, dengan munculnya bocor alus, dengan munculnya Tempo yang begitu mengungkap hasil investigasinya yang begitu mendalam, saya pikir ini juga membuat keresahan bagi penguasa ya. Pada akhirnya mencari celah yang paling halus adalah dengan mengubah undang-undang. Dan ya, karena ketika dilakukan sebuah pressure yang sifatnya kasar, gitu kan, ya bersifat intimidatif dan sebagainya, ternyata nggak mempan. Ya. Maka yang paling halus efektif itu adalah melalui pengubahan terhadap undang-undang. Ini yang seringkali terjadi. Jadi demokrasi kita memang faktanya memang kan turun jauh, gitu kan, gridnya turun jauh. Ya pada era reformasi mulai, tapi ketika 10 tahun terakhir ini makin memburuk demokrasi kita. Ya bisa dilihat ada indikatornya, ya sudah misalnya kampus sekarang bukan senat sebagai kampus tidak independen lagi, karena untuk memilih rektor, memilih dekan itu tidak melalui sebuah proses senat, kecuali ya ada sahamnya dikurangi. Kalau sahamnya dikurangi sebenarnya itu kan secara halus. Kalau menteri dikasih 35%, ya otomatis siapapun yang calon suara menteri menentukan. Artinya kan sama saja, yaitu dibentuk, kecuali menteri senat itu sudah mengusulkan seseorang dengan suara lebih dari 50%. Tapi biasanya kalau lebih dari 50% itu adalah pencalonan kedua. Tapi kalau pencalonan, dan itu pun jarang, gitu loh, kayak di IPB misalnya, pencalonan yang kedua sampai 90%. Jadi sampai di atas 50%. Jadi tidak ada gunanya suara dari menteri. Tetapi di kampus-kampus yang lain, di UI dan sebagainya, ya penentu adalah suara menteri. Itu satu contoh. Nah, disinilah sebenarnya soal independensi, dan konsekuensi dari ini semua cukup besar sekali ya terhadap ke bawah, ya termasuk sampai kepada mahasiswa. Itu juga soal pers misalnya, ya pers TV misalnya, ketika TV berbeda calon saja, gitu kan, itu berbeda calon saja, itu iklan BUMN-nya hilang, gitu. Betul. Ini hanya berbeda calon, karena dianggap tidak loyal, dianggap tidak taat, itu iklan-iklannya berguguran, gitu. Ini kan juga sebuah proses pembunuhan terhadap independensi pers, gitu kan. Sebenarnya kita berharap ke depan, ya termasuk Pak Prabowo, meskipun dari militer, ya kita berharap Pak Prabowo itu tetap menghargai pers, Pak Prabowo itu tetap menghargai menjunjung demokrasi. Ya sekarang Pak Prabowo sudah mengatakan jangan ganggu kami, kalau tidak mau kerja sama ya jangan ganggu kami mau kerja. Itu kan menurut saya nggak bijak, seperti semacam ancaman. Ada dua yang saya catat itu. Yang satu itu. Yang kedua, ketika Pak Prabowo bilang demokrasi ini melelahkan dan sebagainya, kali ini disampaikan melalui sekjennya, yaitu Muzani, Ahmad Muzani, ya kita perlu ini seolah-olah menjadi sinyal bahwa ke depan pemilihannya tidak perlu rakyat, demokrasi kita masalah pemilihannya melalui presiden, melalui MPR. Nah, ini dua hal. Ini saya lihat belum dilantik loh. Kalau kemudian dilantik, menurut saya internal Pak Prabowo mesti juga harus tidak hanya yes man dan asal Bapak senang, asal Bapak suka ABS,
tetapi harus memberikan kontrol bahwa demokrasi itu mutlak dibutuhkan kalau negara ini ingin mendapatkan partisipasi dari rakyat, termasuk dalam konteks ini adalah pers. Siapa yang bisa mengingatkan yang begitu kuat kalau bukan pers? Pers itu adalah media yang efektif. Ketika ternyata yudikatif itu tidak berfungsi dengan baik, legislatif tidak berfungsi dengan baik, kalau pers kemudian juga tidak boleh investigasi, ya itu adalah sebuah proses pemakaman terhadap demokrasi kita. Ya kalau kita lihat yudikatif, misalnya MK kemarin lah ya, KPK, terus kemudian beberapa instrumen hukum di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia sudah seperti itu. Kemudian legislatif kita tahu ya, legislatif itu ya budgeting, ya sebenarnya budgeting pemerintah, legislation ya legislation dari pasokan pemerintah ya, hanya sedikit-sedikit mengubah atau bernegosiasi. Kontrolin ya karena partai-partainya berada dalam koalisi melempem gitu. Ya kita mengandalkan pers gitu kan, pers seperti yang di Tempo, si ini Kompas, Republika udah milik Menteri BUMN. Ini kan seringkali menjadi sebuah problem. Karena itu menurut saya ya kita berharap ya kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin saat ini ya berikanlah ruang kepada pers untuk melakukan tugasnya, ya itu kan memang tugas pers. Ya karena itu kalau tidak ada pers, siapa yang mau ngontrol negara ini? Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Tony tanggapannya. Pers merupakan pilar keempat ya. Tadi tidak lupa juga narasi TV dengan Najwa Shihabnya ya, yang cukup investigasinya cukup luar biasa gitu ya. Baik Bang Tony, terima kasih atas waktunya. 30 menit lebih termasuk nih. Aiman ya. Ya betul, termasuk Aiman betul. Kemarin juga cukup diintimidasi gitu ya, cukup ramai ya. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Bang Tony atas waktunya, atas pencerahannya, update-nya di pagi hari ini. Semoga hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sekali lagi dalam aktivitasnya Bang Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.